Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sonia. Saya dari kelompok 5. Pada mata kuliah pemahaman peserta didik dan pembelajarannya, saya mewakili kelompok 5 akan memberikan tanggapan terhadap kasus yang ada di dalam kelas. Pada kasus yang pertama, bayangkan jika Anda adalah seorang guru matematika di kelas 7. Saat ini, Anda hendak menyampaikan materi mengenai matematika sosial, yakni mencari nilai rata-rata. Untuk memudahkan peserta didik dalam memahami pembelajaran, Anda mencoba untuk membuat urutan atau langkah-langkah yang perlu diikuti oleh peserta didik agar dapat mencari nilai rata-rata pada sebuah soal. Anda meminta kepada peserta didik untuk mengerjakan soal yang Anda berikan. Hasilnya, peserta didik mampu mengerjakan dengan benar sesuai dengan langkah yang telah Anda siapkan. Beberapa saat kemudian, Anda meminta kepada peserta didik untuk mengulangi soal yang sama tanpa melihat urutan pengerjaan soal, dan peserta didik mampu mengerjakan dengan benar. Pertanyaan yang pertama, menurut Anda, apa yang membuat peserta didik mampu mengerjakan soal dengan baik pada percobaan kedua, yaitu tanpa melihat urutan atau langkah pengerjaan soal? Menurut kami, yang membuat para peserta didik mampu mengerjakan soal dengan baik pada percobaan kedua karena para peserta didik sudah berproses pada percobaan pertama, di mana guru terlebih dahulu menjelaskan langkah-langkah secara berurutan dalam pemecahan mencari nilai rata-rata untuk diikuti oleh para peserta didik. Sebelum memberikan soal latihan, guru memberikan contoh soal terlebih dahulu sesuai dengan langkah-langkah agar para peserta didik memiliki gambaran setiap langkah dalam pengerjaan soal. Hal yang ditekankan oleh guru yaitu bahwa langkah-langkah dalam pemecahan pengerjaan soal matematika selain dihafalkan juga harus dipahami. Pertanyaan selanjutnya, sebagai seorang calon guru, dalam kegiatan belajar yang seperti apa metode di atas dapat diterapkan? Elaborasi jawaban Anda dengan menyertakan teori yang berkaitan. Kegiatan belajar yang seperti di atas dapat diterapkan dengan menggunakan metode mengajar sistematis dengan teori belajar behavioristik. Karena teori belajar behavioristik adalah teori belajar yang berfokus pada perilaku peserta didik sebagai hasil dari proses pembelajaran. Menurut teori ini, perubahan perilaku peserta didik disebabkan oleh adanya interaksi antara stimulus dan respon. Behavioristik menjelaskan bahwa belajar merupakan perubahan perilaku yang bisa dilihat, diukur, dan dinilai secara konkret. Secara garis besar, teori belajar behavioristik bisa dikenali dengan beberapa ciri, antara lain menekankan peranan lingkungan, mementingkan pembentukan respon, dan menekankan kepentingan latihan. Itulah tadi tanggapan terhadap kasus 1, kemudian akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baiklah, saya Twinda Rizky Deha akan melanjutkan pernyataan terkait kasus 2, di mana Rina adalah seorang guru di kelas 1 SD. Sebagian besar peserta didiknya belum bisa berhitung dengan lancar. Rina sedang memikirkan cara yang sesuai untuk membantu setiap peserta didik untuk menyelesaikan tantangan belajarnya. Pertanyaannya, menurut Anda, apa yang dapat Rina lakukan untuk membantu peserta didiknya sesuai dengan tahapan perkembangan usia, dan mengapa Anda menyarankan hal tersebut? Nah, di sini elaborasikan jawaban Anda dengan menyertakan teori yang berkaitan.
Baiklah, di sini kelompok kami mengambil atau mengutip pendapat yang dikatakan oleh Jean Piaget, di mana beliau menyatakan bahwa usia 7 tahun, anak tersebut belum sepenuhnya sanggup untuk menggunakan logika, mengubah, menggabungkan, atau memisahkan ide ataupun pikiran, sehingga anak-anak di rentang usia tersebut baru bisa menerapkan logika pada objek fisik. Rina bisa menciptakan pembelajaran dengan menerapkan logika pada objek fisik agar bisa menstimulus kemampuan anak dalam berpikir. Nah, di sini Rina juga bisa menyampaikan materi dengan bernyanyi ataupun membuat nyanyian yang berkaitan dengan materi. Dan dapat pula membuat media pembelajaran yang menarik perhatian peserta didik. Seperti apabila Rina ingin menjelaskan terkait hitung-menghitung, Rina bisa membuat permainan yang berkaitan dengan hitung-menghitung seperti bermain congklak dan lain sebagainya. Nah, mengapa kami menyarankan hal ini? Jadi, menurut pendapat kami, pernyataan yang sudah dipaparkan di kasus 2 ini sangat erat kaitannya dengan teori pembelajaran konstruktivisme, dengan menyediakan benda-benda di sekitar serta beberapa permainan yang berhubungan dengan hitung-menghitung secara tidak langsung dapat membuat siswa atau siswa tersebut dihadapkan dengan situasi nyata yang ada di lingkungan sekitarnya, sehingga tercipta pengalaman baru yang bisa digunakan untuk memecahkan masalah yang akan dihadapinya. Baiklah, sekian penjelasan dari saya terkait kasus 2. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan saya Yuli Destuti dari kelompok 5 ingin menjelaskan mengenai kasus 3. Pada kasus 3 ini, Made adalah seorang guru yang mengajar di salah satu sekolah negeri wilayah Bali. Ia mengampu mata pelajaran bahasa Indonesia. Ia hendak mengerjakan materi teks deskripsi pada peserta didiknya. Pada buku cetak yang menjadi panduannya saat mengajar, terdapat beberapa contoh teks deskripsi menceritakan tentang bangunan-bangunan pencakar langit yang ada di ibu kota. Dengan memperhatikan latar belakang setiap peserta didiknya, Made pun mencoba untuk memberikan contoh berbeda. Ia memberikan contoh teks deskripsi tentang pantai dan makanan khas di Bali. Baiklah, selanjutnya pertanyaan. Menurut Anda, apakah pertimbangan keputusan Made sudah sesuai? Mengapa demikian? Menurut pendapat kelompok kami, keputusan Made memberikan contoh teks deskripsi mengenai pantai di Bali dan makanan khasnya sudah sesuai. Hal ini dikarenakan konteks pembelajarannya berada di lingkungan tempat Made mengajar, yakni wilayah Bali. Sehingga, jika pembelajaran yang merujuk pada kearifan lokal daerah setempat dapat meningkatkan minat belajar siswa. Selain itu, dengan mengangkat isu-isu kearifan lokal di wilayah Bali dalam pembelajaran, maka pembelajaran bisa lebih bervariasi. Baiklah, selanjutnya itu pertanyaan yang kedua. Prinsip apa yang Made digunakan dalam kasus tersebut? Elaborasi jawaban Anda dengan menyertakan teori yang berkaitan. Made menggunakan teori konstruktivisme karena membangun pemahaman awal peserta didik melalui realita. Maksudnya, peserta didik dapat mengetahui bentuk pantai dan makanan khas yang ada di wilayah tempat pembelajaran, yakni di Bali. Hal ini sejalan dengan arti pembelajaran menurut teori konstruktivisme, di mana konstruktivisme mendorong peserta didik dalam menggunakan pengalaman dan pengetahuannya untuk memecahkan masalah yang dihadapinya. Selain itu, kasus ini juga berkaitan dengan teori behavioristik. Hal ini dikarenakan pembelajaran yang berbasis realita dapat merubah pola pikir dari peserta didik, yakni peserta didik akan lebih cinta terhadap wilayah Bali yang memiliki berbagai pantai dan berbagai jenis makanan. Baiklah, hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila terdapat kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.